Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa di hari ini. Saya percaya ada sukacita kita nikmati hari berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat Renungan Harian Keluarga edisi Sabtu, 1 April 2023. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ini kami ya Bapa, jemaat-Mu, baik Bapak, Ibu, pemuda remaja, bahkan anak sekolah minggu boleh hadir untuk kami membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya di hari ini, apa yang akan kami baca, kami renungkan, itu boleh kami mengerti, kami pahami, boleh tertanam dalam lubuk hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Bagi hamba-Mu ini Tuhan yang akan mewartakan firman-Mu, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, akal budi, agar sekiranya apa yang akan diucapkan sebentar, itu semua hanya boleh berasal daripada-Mu saja. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari ini yakni dalam Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16a. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-14 sampai 16a berbunyi demikian. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyalah dia, enyahkah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Pilatus sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan situasi yang ada. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Hari Paskah bagi orang-orang Yahudi sangat penting, mengingat Tuhan menyatakan kuasa-Nya dengan 10 tula dan tula terakhir semua anak sulung, baik hewan maupun manusia orang Mesir, mati dan membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Orang Israel semuanya selamat dan menuju ke tanah yang dijanjikan, yakni Kanaan. Tetapi nampaknya persiapan Hari Raya Paskah tidak membuat tuntutan mereka kepada Yesus Kristus ditunda atau dikesampingkan, melainkan semakin tak terkendali. Akhirnya Pilatus mengatakan, "Inilah rajamu." Orang justru tidak menerima, bahkan berteriak dengan amarah yang meluap-luap, "Enyahkan dia! Enyahkan dia, salibkan dia." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Di mana terlihat dengan jelas bagaimana orang banyak yang sudah terkena hasutan tidak lagi melihat sebuah realitas kebenaran. Sebab bagi mereka hanya ada satu tujuan, yakni Tuhan Yesus Kristus harus mati dengan cara disalib. Pilatus kemudian menyerah oleh situasi dan akhirnya menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Tidak ada pilihan lain. Ia yang adalah raja harus disalibkan supaya murka Tuhan Allah kepada umat manusia yang berdosa ditebus dan diganti dengan keselamatan. Raja yang disalib, sebab tanpa salib tidak ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan hukuman atas dosa adalah kematian. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Di mana hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan. Oleh karena itu, setelah hidup dalam kasih-Nya, jalanilah hari-hari yang Tuhan Allah anugerahkan dengan melakukan apa yang baik. Bekerjalah dengan baik dan jujur.
Belajarlah dengan tekun untuk meraih harapan dan cita-cita, serta maknailah minggu-minggu sengsara ini untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena tadi kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16a. Kiranya apa yang tadi kami baca, kami renungkan, itu boleh kami mengerti, kami pahami, tertanam lubuk hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga berkat bagi banyak orang. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kami sekalian, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, dari kolom 1 hingga kolom 27, baik pendeta-pendeta, penatua, diaken, seluruh anggota-anggota jemaat yang ada. Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, usaha pekerjaan dari masing-masing kami, Engkau kiranya buat itu semuanya berhasil. Dijauh-jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Bentengi kami dengan sepasukan malaikat-Mu. Bila mana ada anggota-anggota jemaat yang saat ini dalam bergumul, sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Engkau bersama-sama dengan mereka terus Tuhan. Jamah mereka, sembuhkanlah mereka. Apa yang menjadi makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, Engkau kuduskan dan berkati itu Tuhan, agar mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh beraktivitas sebagaimana mereka beraktivitas. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Engkau terus bersama-sama dengan kami, sertai kami kemanapun kami pergi dan berada. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten dan jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa diselamatkan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekarang dan selalu terus. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.